Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan perbedaan data soal transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan kini sudah tak perlu diperdebatkan lagi. Sebab hal itu sudah diklarifikasi oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Dalam keterangannya, Suhasil menjelaskan perbedaan itu timbul dari cara penyajian serta klasifikasi data yang berbeda. Hal ini disampaikan Suhasil Nazara dalam media briefing di Kemenko pada Jumat 31 Maret. Awalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan temuan transaksi janggal di lingkungan Kemenko nilainya 3 triliun rupiah. Namun jumlah tersebut tidak sama seperti yang dipaparkan Mahfud MD di DPR, yang jumlahnya mencapai 35 triliun rupiah. Terkait perbedaan ini, Suhasil menjelaskan nilai data yang disampaikan oleh Menko Polhukam sebenarnya terdiri dari dua subkelompok. Dua subkelompok tersebut yakni surat yang dikirimkan ke Kemenko dan surat yang dikirimkan ke aparat penegak hukum atau APH. Adapun surat yang dikirimkan ke Kemenko nilainya 22 triliun rupiah dan surat yang dikirimkan ke APH sebesar 13 triliun rupiah. Sementara itu, Kemenko mengklasifikasikan surat yang dikirimkan ke APH dalam satu kelompok, yakni kelompok surat transaksi yang dikirimkan ke APH. Dengan demikian, nilai temuan 13 triliun rupiah tidak dikategorikan surat terkait korporasi dan pegawai Kementerian Keuangan. Terkait surat yang dikirimkan ke Kemenko dengan nilai 22 triliun rupiah juga terdiri dari dua bagian, yakni surat terkait dengan korporasi dan pegawai Kemenko. Nilai masing-masing dari surat itu ialah terkait korporasi sebesar 18 triliun rupiah dan terkait pegawai Kemenko sebesar 3 triliun rupiah. Data 3 triliun rupiah inilah yang dipaparkan oleh Sri Mulyani sebelumnya. Selain itu, cara menyajikan data juga ada perbedaan, di mana Sri Mulyani menjelaskan data dalam bentuk diagram, sementara Mahfud MD memaparkan dalam bentuk tabel. Setelah data milik Kemenko yang berbentuk diagram diubah dalam bentuk tabel, terlihat angkanya sama. Namun data Kemenko hanya mencantumkan pegawainya yang terlibat.